Halo, bertemu lagi dengan saya, Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Dan kembali saya hadir untuk memberikan tutorial dari software animasi. Dan software animasi yang akan saya berikan tutorialnya kali ini adalah software 3ds Max. Saya akan memberikan tutorial dari software 3ds Max mulai dari dasar sekali. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan software 3ds Max, silakan saksikan tutorial ini sampai selesai dan saya harap teman-teman bisa menjadi mahir dari sini. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki software 3ds Max, silakan buka website autodesk.com. Seperti ini, autodesk.com. Kemudian di bawah sendiri di sini ada pilihan untuk produk. Ya, di sini ada student downloads. Nah, fasilitas student download ini adalah fasilitas untuk pelajar tentunya. Di mana teman-teman bisa mendownload secara gratis. Ini ada education community free software. Di sini ada pilihan software yang teman-teman bisa pilih dan download. Salah satunya adalah 3ds Max. Nah, teman-teman bisa menggunakan software 3ds Max ini selama 3 tahun secara gratis untuk belajar tentunya ya. Oke, setelah di-download saya sudah memiliki softwarenya di sini versi 2015. Nah, kita akan belajar ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama adalah navigasi untuk tampilan atau viewport navigation. Kemudian kita akan belajar membuat objek dari yang objek standar ya. Dan yang ketiga adalah object transformation atau melakukan transformasi atau menggeser, merotasi, dan skala terhadap objek. Oke, kita mulai saja langsung. Yang pertama adalah viewport navigation. Saya akan perkenalkan dulu untuk tampilan. Nah, secara default memang 3ds Max memiliki 4 tampilan seperti ini atau istilahnya quad 4 seperti ini. Nah, ini quad 4. Tampilan yang paling kiri atas adalah top view atau tampilan tampak atas, kemudian adalah front view, tampilan tampak depan, left view, tampilan tampak samping, dan perspective view. Nah, tampilan-tampilan ini sebetulnya kita bisa ganti atau kita bisa rubah-rubah dengan cara kita klik tulisan perspektif misalnya. Di sini klik kiri dan di sini ada pilihan view yang lain. Misalnya saya akan ganti menjadi orthographic begitu. Klik ini menjadi top view dan seterusnya. Oke, saya kembalikan lagi ke perspective view. Nah, kembali ke topik kita akan belajar bagaimana melakukan navigasi terhadap tampilan. Di pojok bawah, di sini ada tools untuk navigasi tampilan ya. Yang pertama, kita bisa melakukan rotasi terhadap tampilan dengan cara kita klik di sini ada orbit sub object seperti ini. Ya, orbit view. Ini kita bisa ganti juga dengan menggunakan Alt dan klik tengah pada mouse, kemudian kita drag. Nah, kita bisa melakukan rotasi terhadap tampilan seperti ini. Dan yang ketiga, kita juga bisa melakukan orbit view tadi dengan menggunakan cube yang ada di sini. Fasilitas cube ini sudah terdapat di software 3ds Max versi 2015 dan yang beberapa versi sebelumnya. Teman-teman silakan klik kiri di sini dan drag seperti ini untuk melakukan rotasi terhadap tampilan atau orbit view. Sebetulnya di view yang lain juga kita bisa melakukan orbit view seperti ini misalnya ya. Saya klik saja di sini. Nah, ini dia. Tapi secara otomatis ini akan merubah fungsi dari tampilan. Misalnya ini front. Ini tadi adalah left, dia akan berubah menjadi orthographic view. Dan untuk mengembalikannya lagi, seperti tadi kita klik saja tulisan orthographic ini, kemudian kita pilih, misalkan ini adalah left view. Oke, itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah kita melakukan orbit view. Yang kedua, kita bisa melakukan scroll pada mouse untuk zooming, atau untuk mendekatkan tampilan, untuk mendekatkan objek, atau menjauhkan terhadap objek. Menggunakan scroll pada mouse. Cara yang lain, kita juga bisa menggunakan zoom yang ada di sini. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk view yang lain, baik itu top, front, maupun left. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan pan view atau menggeser tampilan. Caranya adalah dengan menahan mouse tengah atau scroll mouse kita tahan, kita drag seperti ini. Ya. Cara yang lain adalah dengan menggunakan hand atau pan view yang ada di bawah sini. Ya, ini berfungsi untuk menggeser tampilan. Dan ini juga berlaku untuk view yang lain tentunya. Oke, itu adalah 3 tools yang paling sering kita gunakan. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah orbit view seperti ini. Yang kedua adalah zoom. Yang ketiga adalah pan view atau untuk menggeser tampilan. Nah, saya akan tambahkan lagi. Untuk memperbesar satu tampilan yang aktif atau view yang aktif, di sini yang aktif adalah view perspektif. Anda perhatikan sini ada bingkai yang berwarna kuning. Untuk memperbesarnya kita cukup klik saja panah yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Dan ini secara otomatis akan memperbesar satu buah tampilan secara penuh. Kita juga bisa melakukannya untuk view yang lain.
baik itu view front, left, top, bottom, dan lain-lainnya. Khusus untuk 3ds Max versi terbaru, di sini terdapat tambahan fasilitas yaitu untuk layout. Kita bisa menambahkan layout, misalnya saya ingin menambahkan layout 3 view seperti ini. Maka kalau kita perhatikan sekarang di sini sudah memiliki 2 buah layout. Layout yang paling atas ini adalah 3 view seperti ini. Dan seperti tadi, kita juga bisa mengganti fungsi dari tampilan, misalnya di sini ada left menjadi perspektif. Gitu, sehingga ini kita memiliki 3 view dan kita bisa ganti dengan cepat ke view yang lainnya. Misalkan saya tambahkan lagi dengan 1 view seperti ini. Ya, seperti itu. Sehingga sekarang saya memiliki 3 buah layout view. Dan untuk menggantinya dengan cepat, kita cukup klik saja di thumbnail dari layout view ini. Oke, itu adalah viewport navigation atau navigasi terhadap tampilan. Yang kedua, saya akan ajarkan bagaimana membuat objek, terutama adalah objek-objek standar. Di 3ds Max sangat mudah sekali untuk membuat objek karena memang nama-nama objeknya sudah langsung muncul di sini. Yang pertama, kita bisa membuat objek box misalnya dengan cara kita klik dan drag, kemudian lepaskan dan dorong ke atas. Ya, secara otomatis kita sudah membuat satu buah objek kotak. Saya akan perbesar dulu tampilannya supaya kita bisa melihat objek dengan jelas. Yang kedua, kita bisa membuat objek sphere misalnya, kita drag seperti ini. Kemudian silinder dan seterusnya. Dan selain objek yang ada di standar primitif ini juga terdapat fasilitas di extended primitive misalnya, atau di sini juga ada door khusus untuk pintu, kemudian ada windows, kemudian ada stairs untuk tangga dan seterusnya. Oke, itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga, saya akan ajarkan bagaimana cara untuk mentransformasi objek atau menggeser objek, merotasi objek, dan melakukan skala terhadap objek. Untuk menggeser objek, di atas di sini ada 3 buah tombol ya. Tombol select and move, select and rotate, dan select and scale. Yang pertama, select and move. Saat kita aktifkan select and move, maka setiap objek yang kita klik kiri atau kita seleksi, di sini terdapat panah ke 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini juga terdapat warna dan juga teksnya ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengenali. Kalau kita ingin menggeser ke sumbu X, maka kita cukup arahkan kursor mouse ke sumbu X. Kemudian kita klik kiri dan kita tarik. Begitu juga kalau kita ingin menggeser ke sumbu Y, gitu. Klik, tarik. Nah, ini adalah bagaimana kita menggeser objek. Kemudian untuk merotasi objek, kita seleksi select and rotate ini. Kemudian fungsi seperti tadi sebetulnya sama, hanya saja tampilannya berbeda. Tampilannya sekarang bukan lagi panah tapi lingkaran. Jadi kita bisa rotasi seperti ini. Ya, begitu. Dan seterusnya. Ini adalah untuk rotasi. Dan yang terakhir adalah skala objek. Kita bisa seleksi dan kita perbesar atau perkecil sesuai dengan arah sumbu yang kita ingin perbesar atau perkecil. Kalau kita ingin hanya di sumbu X saja seperti ini misalnya, maka ini kita bisa tarik ke sumbu X, sumbu Z, sumbu Y, dan seterusnya. Oke, dan yang terakhir saya akan ajarkan bagaimana cara meresetnya lagi ke posisi rotasi dan skala yang semula. Di bawah di sini ada angka-angka yang ini adalah mengindikasikan baik itu posisi, rotasi maupun skala. Saat kita seleksi select and move, maka di sini adalah keterangan angka untuk posisi. Sehingga kalau misalkan saya ingin menggeser dia ke tengah, saya cukup mengisikan ini 0, ini 0, ini 0. Maka dia akan berada di pusat dari grid. Kemudian untuk rotasi, kita cukup menyeleksi dulu select and rotate. Kemudian kita kembalikan dia ke 0 derajat, 0 derajat, 0 derajat. Maka dia akan kembali ke posisi semula. Begitu juga untuk skala, kita cukup mengisikan 100%. Iya, maka dia akan kembali lagi ke skala semula. 100%. Oke. Yang ini saya akan seleksi dan saya klik kanan di sini, klik kanan di sini, klik kanan di sini untuk mengembalikan ke rotasi semula. Ya.
Oke, selesai. Dan ini adalah bagian pertama. Sudah saya ajarkan bagaimana cara menavigasi tampilan seperti ini, kemudian bagaimana membuat objek yang sederhana, kemudian bagaimana cara mentransformasi, menggeser objek, rotasi, dan skala objek. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk masuk ke pengolahan objek.